Selamat datang di perkuliahan Fisika 2. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai listrik arus searah atau kita bisa sebut dengan listrik DC atau direct current. Nah, kita sebut saja listrik DC biar lebih singkat seperti itu. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga telah membahas mengenai kapasitor yang di situ secara langsung kita sebenarnya sudah sedikit membahas mengenai prinsip kerja dari listrik DC ya, listrik arus searah ini. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan lebih membahas secara detail mengenai listrik DC atau listrik arus searah itu seperti apa, seperti itu. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas mengenai 4 bahasan besar. Yang pertama adalah gaya gerak listrik ya, atau kita sebut dengan GGL atau EMF atau dalam bahasa Inggrisnya itu electromotive force. Kemudian kita akan juga membahas mengenai resistor ya, kemudian juga termasuk mengenai rangkaian resistor seri paralel. Nah, seperti itu adalah basic. Kemudian setelah itu kita akan berlanjut ke hukum Kirchhoff tegangan, Kirchhoff dan Kirchhoff arus, atau kalau Kirchhoff tegangan adalah KVL, kita sebut dengan Kirchhoff voltage law, dan jika Kirchhoff arus kita sebut dengan KCL atau Kirchhoff current law. Nah, kemudian yang bahasan yang paling akhir, nanti kita akan membahas mengenai RC circuit pada rangkaian DC ya. Jadi nanti di rangkaian AC jika kita juga ada RC circuit, karena di rangkaian SC itu memiliki karakter yang berbeda jika dibandingkan dengan rangkaian DC. Nah, karena di sini kita akan bahas mengenai rangkaian DC, maka kita akan bahas nanti RC di rangkaian DC itu seperti apa terlebih dahulu, kemudian di pertemuan selanjutnya baru kita bahas mengenai yang RC di rangkaian AC atau rangkaian arus bolak-balik seperti itu. Nah, nanti di perkuliahan ini sekitar mungkin durasinya agak lama ya, mungkin 1 jaman lebih ya. Seperti itu karena kita bahasanya juga cukup lama di sini, 20 slide lebih ya. Dan ini padat sekali slide-nya. Oke. Kita langsung saja di sini. Nah, kita akan masuk mengenai konsep listrik arus searah. Oke. Nah, jika pengertian listrik arus searah itu berbeda dengan listrik arus bolak-balik. Jika kita ngomong listrik arus searah, mungkin dalam pikiran Anda sekalian pasti tertuju pada sebuah sumber tegangan baterai ya. Mungkin akan sebagian besar Anda menganggap listrik arus searah itu pasti baterai, seperti itu ya. Nah, padahal ada yang namanya power supply yang mengubah AC ke DC, itu juga bisa kita sebut dengan sumber listrik arus searah. Itu juga sama sebenarnya. Akan tetapi, mari kita asumsikan saja sesuai dengan mungkin pemahaman Anda bahwa listrik DC itu adalah baterai. Oke. Nah, kita di sini menggunakan baterai saja yang mungkin secara konsep itu juga lebih mudah dipahami, ya kan, daripada dengan menggunakan power supply yang mengubah AC menjadi DC seperti itu. Jadi meskipun power supply itu juga merupakan sumber arus listrik DC, di contoh ini saya lebih menggunakan baterai karena lebih mudah kita menjelaskannya gitu ya. Dan ini baterai juga sebenarnya pengembangan dari kapasitor. Jadi itu masih nanti ada hubungannya sedikit dengan kapasitor seperti itu. Oke. Nah, kita akan membahas mengenai sebuah rangkaian yang amat sangat sederhana, yaitu sebuah rangkaian lampu dengan baterai, atau rangkaian lampu senter boleh gitu ya, atau rangkaian untuk menyalakan lampu bohlam saja seperti itu. Bisa Anda lihat di gambar ini ya, di gambar ini. Nah, di gambar ini. Nah, kita akan masuk dulu ke dalam konsep paling dasar mengenai rangkaian DC. Oke. Nah, beberapa dari Anda, saya yakin sekali masih banyak rancu mengenai konsep listrik searah itu seperti apa. Ya kan? Karena pada saat Anda mungkin SD, SMP, atau SMA, ya, Anda dijelaskan mengenai seperti ini konsepnya. Oke, bagaimana listrik mengalir, gitu ya? Mengapa listrik bisa mengalir? Ya kan? Pada saat guru Anda menjelaskan seperti itu.
Nah, kemudian nih guru Anda menjelaskan ya dengan konsepnya bahwa listrik bisa mengalir karena adanya elektron yang bergerak. Oke. Listrik mengalir karena adanya elektron yang bergerak. Oke. Itu sebuah konsep lama, konsep kuno ya. Oke. Saya kasih tahu seperti ini dulu. Saya jelaskan lebih dahulu mengenai konsep bagaimana sebuah arus listrik itu mengalir, ya kan? Nah, itu adalah pengertian dulu ya, mungkin yang belum update, bahwa listrik mengalir karena adanya elektron yang bergerak. Oke. Kenyataannya elektron itu bergerak itu hanya sekian milimeter per detik. Oke. Kalau Anda menyambungkan kabel 1 meter ke dalam lampu, itu cepat sekali kan nyalanya. Anda nyalain switch-nya, langsung seketika menyala. Padahal gerakan elektron itu cuma sekian 0, sekian milimeter per detik. Nah, jika kabel Anda itu 1 meter, maka mungkin waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu itu akan lama. Anda saat tekan switch di situ, on, tunggu lama baru nyala. Nah, kenyataannya kan enggak. Pada saat Anda nyalain switch on, lampu seketika itu langsung nyala dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second atau kecepatan cahaya. Seperti itu. Nah, saya yakin Anda masih ada berkonsep seperti itu. Oke. Saya yakin Anda masih berkonsep seperti itu. Nah, sekarang kita akan luruskan di situ. Sebenarnya bagaimana listrik itu mengalir? Oke. Nah, listrik itu mengalir sebenarnya karena adanya baterai sebagai sumber daya utama, di mana baterai ini di kutub negatifnya itu kelebihan elektron. Ingat gaya Coulomb ya. Apabila sebuah kutub kelebihan elektron, maka elektron itu akan mencari tempat untuk menyeimbangkan jumlah elektronnya. Nah, kutub positif ini kekurangan elektron. Sehingga elektron akan mengalir dari kutub negatif baterai ke kutub positif. Nah, ini kita sebut arah elektronnya. Tapi harap dipahami bahwa elektron itu tidak lari dengan kencang dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke. Elektron ini nggak lari. Elektron itu cuma bergeraknya sekian milimeter. Lantas apa yang menggerakkan elektron arus listrik ini bisa mengalir seperti itu ya? Listrik bisa mengalir di sepanjang kabel. Yang pertama itu adanya medan listrik. Oke. Dan yang kedua adalah adanya medan magnet. Dua kombinasi ini yang menyebabkan listrik itu dapat mengalir. Jadi bukan hanya pergerakan elektron. Oke. Elektron memang bergerak. Kita ambil contoh di sini. Ini saya buatkan sebuah ilustrasi. Ini adalah elektron ya. Nah, elektron itu cuma bergerak sedikit, akan tetapi pergerakan yang sedikit ini karena bertabrakan dengan elektron yang lain sehingga menyebabkan elektron yang di ujung ini juga bergerak. Seperti itu. Nah, ini misalkan jika kelereng ini saya dorong sedikit gitu, pasti yang di paling ujung juga ikut bergerak. Nah, itu salah satu elektron. Ya, jika dia bergerak, maka yang lainnya juga ikut bergerak, terutama yang ujung, seperti itu. Akan tetapi tidak serta-merta itu saja yang menyebabkan sebuah listrik dapat mengalir. Oke. Nah, di sini saya ungkapkan bahwa arah elektron itu dari negatif ke positif karena terminal positif akan menarik elektron dari negatif ke positif. Ingat, karena terminal positif itu kekurangan elektron dan terminal negatif itu kelebihan elektron. Jadi, yang kekurangan itu akan menarik kelebihan elektron. Oke. Tapi tidak serta-merta elektronnya langsung lari seperti yang saya tadi sampaikan. Elektron cuma bergeraknya sedikit gitu kan. Akan tetapi
Yang membuat arus dapat mengalir adalah medan listrik di sepanjang kabel dan medan magnet akibat arus, seperti itu. Dan mungkin Anda akan juga bertanya mengenai apabila elektron mengalir dari negatif ke positif gitu kan, berarti arah arus harusnya dari negatif ke positif, seperti itu kan. Nah, Anda bisa saja prinsip seperti itu, dan kenyataannya memang jalannya seperti itu. Oke, akan tetapi kalau kita masuk ke yang namanya definisi formal, arus tetap mengalir dari positif ke negatif, seperti itu. Oke, positif itu yang kekurangan elektron, mengalir ke negatif yang kelebihan elektron. Mengapa tidak negatif ke positif? Karena pada dasarnya itu sama. Karena arus itu tidak memandang positif atau negatif, tapi memandang jumlah muatan per detiknya seberapa besar. Oke. Tapi sebenarnya itu tidak akan menjadi masalah meskipun arus listrik misalkan mengalir dari negatif ke positif, itu sebenarnya adalah arah elektron, di mana arah elektron itu kita definisikan secara formal, dan itu memang sudah termasuk kesepakatan ya, bahwa arah arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif, dan itu tidak akan menjadi masalah sama sekali, karena kalau kelebihan elektron bergerak ke kanan itu sama saja muatan positif bergerak ke kiri. Nah, di situ. Jadi secara praktisnya arah elektron itu mengalir dari negatif ke positif, kemudian arah arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Nah, listrik bisa mengalir itu yang pertama adalah adanya medan listrik, oke, E di sini di sepanjang kabel, dan medan magnet akibat arus, dan tidak serta-merta elektron yang lari, karena elektron itu pergerakannya hanya sedikit, gitu ya. Oke. Harap Anda revisi pengertian Anda mengenai bagaimana listrik mengalir di situ. Nah, listrik mengalir itu sebenarnya berangkat dari konsep Poynting vector ya. Poynting vector adalah vektor yang menunjukkan arah dan besar aliran energi elektromagnetik, yang menjelaskan bahwa energi listrik mengalir melalui medan elektromagnetik di sekitar konduktor dan bukan hanya melalui elektron di dalamnya. Meskipun elektron itu juga menyumbang proses penghantaran listrik tersebut, akan tetapi medan listrik dan medan magnet itu adalah penyumbang terbesarnya bagaimana listrik itu bisa mengalir, seperti itu. Jadi konsepnya sekarang Anda harus ubah konsep Anda. Jika Anda masih berkonsep listrik itu mengalir karena pergerakan elektron, itu tidak melulu seperti itu, karena pergerakan itu hanya menyumbang sedikit ya. Dan ada dua faktor lagi, yang pertama adalah medan listrik dan medan magnet yang menyebabkan adanya aliran energi di ruang sekitar kabel. Jadi arus listrik itu sebenarnya adalah aliran energi. Oke, aliran energi. Arah aliran energi itu berasal dari baterai, melalui ruang di sekitar kabel, dan masuk ke lampu. Arah aliran energi itu harap Anda catat bahwa arah aliran energi bukan mengalir di dalam kawat kabelnya itu, akan tetapi berada di sekitar kawat, dan itu bisa kita definisikan sebagai medan listrik. Seperti itu ya. Nah, itu adalah konsepnya di sini. Jadi mulai sekarang saya ulangi lagi. Arah elektron itu mengalir dari negatif ke positif. Arah arus listrik dari positif ke negatif, karena itu adalah definisi formal, itu sudah kesepakatan, dan itu tidak menjadi masalah sampai sekarang. Oke. Kemudian arah energi itu mengalir bukan di dalam kawat, akan tetapi di sekitar kawat penghantar atau di bagian luar kawat penghantar itu. Nah, itulah yang terjadi pada konsep listrik arus searah. Nah, sekarang apabila Anda sudah memahami konsep listrik arus searah ini, maka kita akan lanjutkan ke next selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke slide yang membahas mengenai GGL atau gaya gerak listrik, atau bahasa Inggrisnya
electromotive force atau EMF. Nah, GGL itu apa? GGL adalah energi yang diberikan sumber listrik kepada setiap satuan muatan. GGL disimbolkan di sini rumusnya adalah epsilon sama dengan W per Q, di mana epsilon itu adalah GGL dalam volt, kemudian W adalah energi dalam joule, dan Q adalah muatan dalam kolom. Nah, untuk lebih memahami GGL, maka Anda harus memahami makna fisik GGL itu kayak gimana sih, analogi fisik GGL. Jadi GGL itu adalah dorongan energi, ya, yang membuat muatan bisa bergerak dalam rangkaian. Nah, GGL itu terjadi kalau dalam konsep rangkaian lampu bohlam di sini, baterai itu memberikan GGL. Oke. GGL itu menciptakan beda potensial. Beda potensial menghasilkan medan listrik. Kenapa? Beda potensial berarti ada perubahan, ada perbedaan banyaknya elektron di terminal positif dan negatif, dan itu memberikan beda potensial. Beda potensial mengalir ke dalam kawat, itu akan menimbulkan medan listrik, dan sehingga arus listrik dapat mengalir ke lampu yang mengakibatkan lampu tersebut menyala. Jadi tanpa GGL, kalau baterai itu tidak memberikan GGL, maka tidak akan ada arus, tidak akan ada aliran energi. Oke. Jadi di sini sumber GGL-nya itu adalah baterai. Itu kalau Anda pakai baterai, kalau menggunakan power supply ya sumber GGL-nya adalah power supply, seperti itu. Jadi, misalkan Anda menggunakan baterai 1,5 volt, maka ini berarti setiap satu kolom muatan itu mendapatkan energi 1,5 joule. Oke, jadi 1,5 volt itu artinya adalah dalam setiap satu kolom muatan mendapatkan energi 1,5 joule. Nah, untuk lebih mengenai GGL, kita langsung saja di sini. Misalkan jika sebuah baterai melakukan usaha sebesar 60 joule untuk memindahkan muatan sebesar 5 kolom dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, tentukan besar GGL baterai tersebut, dan yang kedua adalah fisik dari hasil tersebut. Oke, nah sekarang kita akan mengenai konsep GGL. Jadi konsep GGL itu nanti akan berdampak kepada arus elektron. Makanya di sini mengalirnya dari kutub negatif ke kutub positif, karena GGL itu korelasinya dengan elektron. Oke. Tentukan yang pertama adalah besar GGL baterai tersebut, yang kedua adalah makna fisik dari hasil tersebut. Nah, untuk menentukan GGL, kita pakai rumus epsilon W per Q yang menghasilkan nilai GGL adalah 12 volt. Nah, makna fisik dari 12 volt itu apa? Jadi setiap satu kolom muatan mendapatkan energi 12 joule. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke contoh yang kedua. Misalkan sebuah baterai digunakan menghasilkan arus besar 3 ampere selama 4 menit pada suatu rangkaian. Selama proses tersebut, baterai melakukan usaha 2160 joule. Tentukan besar muatan yang mengalir, 2 besar GGL baterai, dan ketiga adalah energi yang diberikan per satuan muatan. Oke, kita langsung saja untuk menentukan muatannya, maka kita rumusnya Q sama dengan I kali T, berarti arusnya berapa dikalikan waktu, maka 3 kali 240 hasilnya ada 720 kolom. Ini adalah rumus sama seperti rumus kapasitor. Kemudian besar GGL-nya adalah epsilon sama dengan W per Q, itu menghasilkan 3 volt. Oke. Energi persatuan muatan itu sama dengan nilai GGL, yaitu 3 joule per kolom, atau yang kita sebut dengan 3 volt itu. Nah, di sini adalah contoh dari GGL. Ini meskipun dalam elektronika ya, kita tidak sering bahas itu GGL, karena kita tahunya GGL itu ya baterai gitu ya, power supply. Nah, seperti itu. Tapi minimal Anda harus memahami mengenai GGL, karena ketika ada GGL maka tidak akan ada arus listrik, karena tidak ada dorongan ya, tidak ada perbedaan jumlah elektron, maka tidak akan ada yang namanya arus listrik, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai GGL ya. GGL itu sama saja seperti tegangan ya. Kita balik lagi, itu adalah tegangan listrik. Nah, hukum Ohm. Nah, di sini hukum Ohm itu merepresentasikan rumus
di mana rumusnya memiliki komponen yang pertama adalah tegangan, arus, dan hambatan dalam ohm. Nah, hukum ohm itu adalah, kalau kita definisikan secara definisi, hukum ohm merepresentasikan kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar yang sebanding dengan beda potensial di ujung-ujungnya dan berbanding terbalik dengan hambatannya selama suhu dan kondisi fisik tetap. Nah, ini adalah secara definisi. Tapi kalau kita ingin praktik saja, menurut saya Anda cukup pakai I sama dengan V per R. Nah, itu saja sudah cukup sebenarnya. Kenapa? Karena arus akan berbanding terbalik dengan hambatan, dan hambatan akan berbanding terbalik dengan tegangan. Arus dan tegangan itu pasti sebanding. Nah, itu aja yang paling gampang daripada Anda menghafalkan hukum ohm secara definisi yang panjang seperti itu ya. Oke. Nah, jadi inti dari hukum ohm pasti ada yang namanya sumber tegangan. Ya, dalam hal ini kita gambar di sini adalah baterai. Kemudian hambatan itu adalah resistor. Dalam hal ini adalah sebuah komponen untuk menghambat listrik atau beban listrik boleh. Ya, kalau nggak ada resistor boleh pakai lampu karena itu juga ada hambatannya. Boleh juga. Oke. Atau resistor saja di sini yang paling gampang. Ya kan? Nah, di sini. Nah, jika sudah ada V, tegangan, dan sudah ada R, pasti akan muncul I. Karena pada dasarnya hukum ohm itu adalah hukum yang paling universal, ya, karena menjadi basic sekali dari sebuah rangkaian elektronika. Yang pertama adalah hukum ohm dan yang kedua adalah hukum Kirchhoff. Itu sudah pasti ada gitu ya. Itu sudah menjadi dasar dari rangkaian elektronika. Apakah Anda belajar transistor atau op-amp atau apapun, hukum ohm itu pasti berlaku. Udah, ya. Hukum Kirchhoff pasti juga ada biasanya kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat secara tegangan ya, tegangan di sini. Jadi pada saat ada baterai dan resistor, arus akan mengalir dari positif ke negatif. Ingat, arus listrik itu positif ke negatif, ya. Dari positif ke negatif, maka akan muncul yang namanya arus listrik yang direpresentasikan dari rumus I sama dengan V per R. Nah, di sini ada epsilon. Epsilon ini lebih kepada GKL kan, tadi rumusnya. Nah, di sini karena GKL itu sebenarnya sama dengan tegangan, maka kita langsung universalkan saja I sama dengan V per R. Udah, itu yang paling gampang di situ. Nah, kemudian di sini I sama dengan V per R. Ini adalah sebuah kondisi ideal hukum ohm, gitu ya. Apa yang kita sebut dengan kondisi ideal? Di mana dalam kondisi ini sumber tegangannya tidak mempunyai hambatan dalam. Nah, hambatan dalam itu maksudnya kayak gimana? Oke. Jika Anda membayangkan sebuah aki mobil atau aki motor, terserah apapun itu akinya, atau baterai biasa, baterai 1,5 volt itu, atau baterai cas, itu ada yang namanya hambatan dalam, ya. Apa yang menyebabkan ini dia memiliki hambatan dalam? Yang pertama adalah jika Anda membongkar sebuah aki mobil, itu pasti ada plat. Kemudian ada terminal. Terminalnya tebel loh, itu apa namanya, besi terminalnya itu, atau logam terminal tembaga yang nipelnya itu juga lumayan gede, dan itu dia juga mempunyai hambatan. Oleh karena itu, baterai itu sebenarnya mempunyai hambatan yang kita sebut dengan hambatan internal atau hambatan dalam. Jadi jika kita definisikan seperti kita tidak ambil ideal, yaitu kita ambil hambatan dalamnya, dalam hal ini adalah R kecil di sini yang saya tunjuk di sini. Maka di sini akan berlaku sama, yaitu rumus hukum ohm I sama dengan V per R, akan tetapi R-nya ada dua. Yang pertama adalah R internal dan R eksternal yang Anda pasang langsung itu tadi. Ya, seperti ini. Ini ada R eksternal, ya kan? Karena Anda pakai pasang resistor di baterai kan kayak gitu. Nah, di baterai sendiri juga ada R resistor lagi, atau kita sebut dengan resistor internal. Meskipun bentuknya bukan seperti resistor, mungkin itu hanya bentuknya karena hambatan yang disebabkan karena elektroda, tetap kita harus perhatikan di situ. Maka di sini kalau kita ambil grafiknya, jika ada V di sini, maka pada saat ini di terminal negatif baterai, ya, baterai akan memompa tegangan di sini sampai dia tegangannya naik di full di sini, full voltage di sini. Misalkan baterai Anda 12 volt karena itu aki, maka di titik ini sampai dengan 12 volt full voltage-nya. Nah, kemudian pada saat dia
melewati elektroda aki yang tebal-tebal itu, nah di situ ada efek yang namanya efek hambatan listrik, yang itu kita bisa simpulkan seperti resistor. Oke. Sehingga di sini akan terjadi penurunan tegangan, ya. Penurunan tegangan karena disebabkan oleh hambatan internal di sini. Kemudian di sini akan masuk ke resistor eksternal. Oke. Resistor eksternal di sini akan terjadi perpindahan panas di sini karena resistor ini akan menghambat arus listrik. Nah, di sini akan terjadi perpindahan panas di sini. Perpindahan energi atau yang kita sebut dengan disipasi daya di sini. Jadi dayanya itu akan menghilang, daya listriknya. Nah, tapi memang tujuan resistor adalah digunakan untuk melakukan penghambatan arus listrik. Nah, di sini setelah arus melalui resistor, maka dia akan balik lagi ke kutub negatif baterai dan menjadi tegangannya 0 lagi, kemudian diangkat lagi oleh baterai, begitu seterusnya. Nah, jika ada hambatan dalam, maka pada dasarnya rumusnya sama, yaitu sama dengan I sama dengan V per R, akan tetapi R-nya ditambahkan dengan plus R hambatan dalam ini. Jadi I sama dengan V per R plus R kecil atau hambatan internal. Oke. Nah, dari situ Anda bisa mendapatkan perhitungan yang non ideal. Jadi perhitungan yang sebenarnya ada. Oke, nanti akan kita bahas secara lebih dalam mengenai R internal baterai, terutama pada kasus C-rate ya, C-rate ya, atau dalam baterai itu ada yang namanya C strip rate. Nah, kalau Anda Anda lihat di baterai ada technical spesifikasinya, C strip rate-nya 1C, 2C, 5C, maka Anda akan memahami itu nanti ya. Nanti akan kita bahas seperti itu. Nah, tak kadang-kadang banyak mahasiswa yang mungkin nggak paham ya, apa bedanya tegangan dan arus, ya kan? Kemudian hambatan itu sebenarnya untuk apa? Seperti itu ya. Nah, yang harus Anda pahami adalah kita akan masuk ke clue-nya saja langsung jika dalam memahami ini, yaitu tegangan itu adalah penyebab. Arus adalah akibat. Hambatan menentukan seberapa besar arus dapat mengalir. Jadi, kalau tidak ada tegangan, maka pasti tidak ada arus. Karena tegangan itu adalah asal muasal atau penyebabnya. Nah, karena ada tegangan dan hambatan, maka akan ada arus listrik. Nah, seperti itu. Jadi tegangan itu adalah awal mula. Jadi jangan kebalik, arus duluan baru ada tegangan, nggak mungkin. Ya, tegangan dulu, baru ada arus. Kenapa? Tegangan itu adalah beda potensial. Beda potensial itu basicnya adalah tadi elektron yang kelebihan dan elektron yang kekurangan. Ya, kekurangan elektron, kelebihan elektron, terminal positif kekurangan elektron, terminal negatif kelebihan elektron, maka elektron yang ditarik ke terminal positif. Seperti itu. Nah, penarikan elektron itu akan menyebabkan yang namanya beda potensial. Beda potensial pada saat menarik melewati hambatan akan muncul yang namanya arus listrik. Nah, itu adalah konsepnya seperti itu. Jadi, tegangan dulu, baru ada arus. Nggak mungkin arus dulu baru ada tegangan, itu nggak mungkin. Ya kan? Karena tegangan itu adalah asal muasal. Kausalnya adalah tegangan. Oke. Harap dipahami itu. Nah, ini adalah hukum Ohm. Dan rumus yang harus Anda pahami adalah I sama dengan V per R, itu saja sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai contoh soal hukum Ohm ya. Ke yang kuning dulu. Sebuah resistor sebesar 6 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Tentukan besar arus yang mengalir pada rangkaian, ya kan? Karena tegangannya 12 volt, hambatannya 6 ohm, simbol I sama dengan V per R, maka I-nya berapa? 12 dibagi 6, yaitu 2 ampere di sini. Nah, contoh yang kedua, sebuah rangkaian dialiri arus dengan sebesar setengah ampere dengan tegangan 10 volt. Besar hambatannya berapa? Ya, balik lagi, I sama dengan V per R, R sama dengan V per I, maka R sama dengan 10 dibagi setengah, hasilnya adalah 20 ohm. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sebuah alat listrik dihubungkan ke sumber tegangan 24 volt. Alat tersebut menyerap daya sebesar 48 watt. Tentukan besar arus yang mengalir, besar hambatan alat tersebut,
dan energi yang digunakan jika alat bekerja selama 5 menit. Nah, menentukan besar arus yang mengalir, itu kita bisa langsung P, yaitu daya listrik sama dengan volt kali ampere atau tegangan kali arus, maka I itu sama dengan P per V, maka 48 dibagi 24 hasilnya adalah 2 ampere. Jadi arus yang mengalir di situ adalah 2 ampere. Kemudian yang kedua adalah menentukan besar hambatan alat, yaitu R sama dengan V per I. Setelah kita tahu V-nya, I-nya kita tahu, maka R itu sama dengan V per I. Maka hambatan alat atau yang kita sebut ini adalah hambatan internal, ya, hambatan internal dari alat tersebut adalah 12 ohm. Nah, ini kita bisa cari V per I. Itu sama nanti pada saat Anda membahas mengenai baterai. Baterai itu mengalirkan berapa arus, voltnya berapa, maka dari itu kita bisa lihat, kita bisa cek hambatan internalnya berapa di situ. Nah, kita lanjutkan dulu yang ketiga. Nah, menentukan besar energi selama 5 menit. Jadi untuk menentukan besar energi selama 5 menit, W-nya adalah satuannya joule nanti, yaitu P kali T. P-nya berapa? P-nya kan sudah jelas itu 48 watt ya di soal, kemudian dikalikan 300 ya. Kenapa? Tambah 300 karena ini 5 menit. 5 kali 60 hasilnya 300, maka hasilnya adalah 14.400 joule. Itu adalah energi yang digunakan selama 5 menit. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan di sini. Nah, tadi di slide sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum Ohm. Nah, di sini adalah salah satu mungkin hanya bulan saja yang nerangin soal siret ini ya. Oke. Nah, siret itu apa? Nah, karena kita tadi hubungannya sama baterai ini loh, baterai. Nah, jadi di sini kita akan membahas sedikit mengenai baterai. Nah, ini adalah baterai rechargeable ya. Kalau Anda lihat di gambar ini itu adalah Core RC ya. Itu mungkin merek ya. Saya nggak tahu, ini saya ambil dari internet aja. Nah, di bawah merek itu ada keterangan tuh ya. 11,1 volt, 50 C, 400 mAh, LiPo ya. 44,4 watt hour. Itu adalah daya jamnya segitu. Nah, sekarang ini apa maksudnya? Nah, di situ ya. Kita akan membahas mengenai baterai karena ini adalah arus DC dan Anda harusnya paham mengenai baterai. Ya, harusnya Anda paham mengenai baterai karena ini nanti sebenarnya ada mungkin ada ngomong jebakan-jebakan yang muncul mengenai baterai. Itu terutama pada analisis yang salah seperti itu ya. Jadi nanti akan kita bahas di situ. Kita bahas ini dulu. Nah, di situ. Nah, di situ adalah saya akan bahas yang kotak warna merah dulu di sini. Ya, di sini ada jenis baterai ya. LiPo itu atomnya adalah lithium polymer, ya kan? Jadi di baterai itu sebenarnya ada jenis baterai lithium polymer ini cukup apa? Cukup kekinian ya daripada lithium ion. Nah, lithium polymer ini sudah canggih lah teknologinya di situ. Kemudian di situ ada 11,1 volt itu maksudnya apa? Yaitu tegangan maksimal yang bisa disuplai oleh baterai ini sebenarnya 11,1 volt. Kemudian 50C itu apa? Nah, ini 50C ini kita sebut dengan C-rate ya. C-rate ya, C-rate ya. Ini bahasa Inggris jadi C-rate gitu ya. 50C itu maksudnya adalah 50 ampere. Maksudnya di sini adalah baterai ini bisa mensuplai arus sampai 50 ampere maksimal. Oke, di situ. Nah, 50C di sini maksudnya adalah 50 ampere itu charge dan discharge ya. Hampir kebanyakan untuk arus charge dan discharge itu sama. Jadi kalau ada keterangan 50C doang tidak ada keterangan charge atau discharge, maka ini bisa berlaku untuk charge dan discharge. Jadi Anda bisa ngecas baterai ini dengan menggunakan arus besar 50 ampere maksimal. Seperti itu. Dan baterai ini juga bisa memberikan arus sampai 50 ampere. Ini gede banget, ya kan? Nah, kemudian kapasitas baterai itu yang kita tuliskan dengan 4000 mAh, 4000 mAh, atau kita sebut dengan, atau kalau ini adalah 4000 mAh itu sama dengan 4 ampere hour. Cukup gede ini apa namanya kapasitasnya. Maksudnya 4000 mAh itu apa? Ini biasanya yang nggak paham banyak gitu kan. Ya kalau beli baterai yang penting ampere hour-nya lama gitu kan. Pasti ampere hour-nya gede itu pasti habisnya
lama gitu kan. Ya memang, cuman akan tetapi apakah kebutuhannya seperti itu gitu loh. Jadi nggak melulu juga, ya kan. Atau misalkan Anda beli 4000 mAh, yang pertama 4000 mAh, tapi shear rate-nya kecil, ya sama saja gitu ya. Jadi pada saat Anda butuh untuk suplai arus besar, ya nggak akan bisa, nggak akan efektif juga seperti itu. Maka harusnya disesuaikan dengan kebutuhan bebannya seperti apa. Oke, kita lanjutin dulu deh. Nah, sekarang di sini kapasitas 4000 mAh yaitu memiliki arti baterai tersebut bisa menyuplai arus 4000 mAh atau 4 ampere dan akan habis selama 1 jam. Jadi jika bebannya itu misalkan Anda hubungin dengan motor listrik atau apa wahana RC gitu ya. Ternyata wahana RC-nya itu membutuhkan arusnya 4 ampere, maka Anda sudah bisa mengkalkulasi bahwa drone Anda atau wahana RC itu bisa terbang hanya 1 jam. Karena Anda menggunakan baterai 4000 mAh dan arusnya itu adalah yang dibutuhkan untuk drone bisa terbang itu adalah 4 ampere. Jadi Anda hanya punya waktu 1 jam saja untuk menerbangkan drone tersebut. Oke, nah di situ. Nah sekarang di sini ada tulisan 50C. Nah 50C itu adalah baterai tersebut memiliki arus maksimum sebesar 50 ampere baik cas atau discharge. Seperti itu. Jadi pada saat Anda ngecas, Anda bisa cas dengan 50 ampere. Pada saat dicas, pada saat discharge atau Anda pakai ke misalkan drone atau permainan RC atau apapun itu bisa menyuplai arus juga sampai 50 ampere. Seperti itu. Nah, sekarang ini yang harus Anda pahami di sini adalah mengenai shear rate. Nah, pada saat Anda menggunakan baterai rechargeable, pasti yang pertama Anda akan ngecas kan pada saat habis. Nah, kadang-kadang nih kalau orang nggak paham mengenai cara ngecas yang benar, ya, misalkan nih contoh, Anda menggunakan charger yang katakanlah 10 ampere. Ternyata shear rate-nya dari baterai yang Anda cas itu cuma 1 ampere. Maka itu bisa membahayakan keselamatan juga, keselamatan Anda terutama. Karena apa? Karena baterai bisa meledak. Karena daya yang Anda masukkan pada saat proses charging itu gede banget. Misalkan Anda masukin arus 10 ampere, ternyata di baterai Anda cuma 1C, yaitu dia harus cuma bisa support sampai 1 ampere doang. Maka ini bisa membahayakan ya keselamatan Anda juga, ya kan, dan orang lain pastinya. Nah, di situ. Jadi harap Anda perhatikan shear rate-nya di sini. Kalau Anda misalkan ada beberapa baterai yang mungkin tidak dituliskan ya shear rate-nya ya. Kalau saya merek-merek Cina terutama itu banyak banget yang nggak ada shear rate-nya. Jadi untuk jika Anda menjumpai baterai seperti itu biasanya itu untuk casnya terutama itu cuman ya di 1 amperan sampai 2 amperan biasanya. Jadi jangan melebihi 1 sampai 2 ampere itu. Ya bolehlah 1,5 tengah-tengah gitu. Tapi cek dulu biasanya kalau misalkan 2 ampere kok misalkan 5 menit atau 3 menit sudah panas, berarti kurangi arusnya, turunkan arusnya. Biasanya itu shear rate-nya kecil di situ. Ya terutama yang baterai cas murah itu pasti shear rate-nya biasanya kecil di situ. Nah, ini adalah mengenai shear rate. Karena shear rate ini penting banget ya. Karena banyak orang nggak paham mengenai shear rate ini. Ini nanti hubungannya apa? Ini nanti sama hukum Ohm hubungannya. Jadi saya jelasin dulu ya di sini karena ini nanti hubungannya sama hukum Ohm. Kenapa hukum Ohm? Karena nanti itu kalau Anda tidak memahami shear rate, Anda masih bisa terjebak di hukum Ohm itu sendiri. Maksudnya terjebak seperti apa? Nanti kita akan jelasin deh. Maksudnya jebakannya kayak gimana di hukum Ohm kalau Anda nggak paham mengenai shear rate. Oke, nanti akan kita bahas di sini. Oke, kita cukupkan shear rate-nya. Nah, ini adalah saya contohkin ya. Ini adalah salah satu jebakannya kalau Anda nggak paham shear rate. Ya. Oke, kita masuk ke case-nya dulu terkait dengan shear rate dan hukum Ohm ini. Karena ini cukup menarik, karena ini baterai ya. Karena ini menggunakan baterai. Dan ini cukup menarik karena banyak orang nggak paham mengenai ini gitu ya. Jadi saya akan jabarkan di sini, meskipun ini online nggak masalah, tapi cukup pahami saja di sini. Nah, ini kita ambil contoh gitu ya. Jadi di sini saya mempunyai sebuah baterai 4,8 volt DC, kapasitasnya adalah 1 ampere hour atau 1000 mAh itu sama saja. Oke. Kemudian punya shear rate 1C, it means berarti
ini cuman bisa mensuplai arus maksimal di 1 ampere gitu ya. Nah, baterai tersebut dihubungkan dengan resistor 0,1 ohm. Oke. 0,1 ohm, oke. 0,1 ohm itu kecil banget. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah Oke. Yang menjadi pertanyaannya adalah yang pertama, hitung arus yang mengalir berdasarkan hukum Ohm ideal. Yang kedua adalah tentukan apakah arus tersebut mungkin terjadi secara nyata. Ketiga, tentukan perkiraan arus maksimum yang dapat diberikan baterai. Yang keempat adalah jelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada rangkaian tersebut. Nah, ini menuntut analisis ya. Oke, analisisnya nggak susah sih, cuman butuh pemahaman aja dikit gitu ya. Yang pertama adalah jika Anda cuma berpedoman pada hukum Ohm, dalam tanda kutip ini hukum Ohm ideal, maka pasti Anda akan menghitung I sama dengan V per R, dan itu memang rumusnya betul itu. Oke. I sama dengan V per R. Jadi I sama dengan 4,8 dibagi 0,1. 4,8 itu tegangannya baterai 4,8 volt. Hambatan resistornya adalah 0,1 ohm. Keluarnya berapa? 48 ampere. Ya, itu gede banget. Bahkan melebihi dari baterai aki mobil ya. Aki mobil yang gede itu bahkan nggak nyampe 48 ampere. Ya kan? Ini gede banget. Jadi arusnya itu bisa sampai 48 ampere gitu ya. Terlihatnya sangat besar. Tapi apakah realitanya bisa segede ini gitu loh? Resistor 0,1 ohm ada. Saya cari browsing itu ada. Ya kan? Saya dulu pernah mikir ya sebelum saya memahami dulu banget gitu ya. Kalau misalkan ada baterai, saya punya baterai katakanlah 1,5 volt, kalau saya pasang resistor 0,1 ohm, berarti saya bisa dapat gede banget dong, bisa dapat 15 ampere loh baterai gitu kan. Karena 1,5 dibagi 0,1 ketemunya udah 15 ampere kan. Jadi 1,5 volt saya baterai ABC yang kecil itu bisa jadi 15 ampere. Nah, itu dulu pengertian saya karena sebelum memahami mengenai hukum Ohm yang tidak ideal gitu ya. Nah, sekarang kita bahas. Ini nggak salah 48 ampere, akan tetapi ini tidak realistis. Karena ini adalah hukum Ohm ideal di situ ya. Nah, sekarang kita lihat. Mengapa ini tidak realistis? Yang pertama adalah kita cek terlebih dahulu kemampuan baterai yang ada di poin 2 di sini. Kapasitasnya itu cuman 1000 mAh atau 1 ampere hour. Mengenai C rate 1C, maka untuk arus maksimalnya itu Anda bisa kalikan 1 ampere hour dikalikan 1. Karena di sini 1C ya, maka 1. Maka arus maksimal bisa supply itu ada di 1 ampere sebenarnya. Jadi hukum Ohm ini yang ideal ini nggak berlaku. Ya kan, karena dia cuma harus bisa 1 ampere. Ya kan? Jadi kalau kita bandingkan arus idealnya itu 48 ampere itu omong kosong. Karena apa? Karena ini bukan, kalau pada saat secara praktek itu adalah praktek yang tidak ideal. Maka di sini kemampuan baterainya cuma 1 ampere, Anda hitung pakai hukum 48 ampere, maka 48 ampere Anda itu sudah pasti tidak masuk akal gitu ya. Jadi tidak mungkin terjadi bisa menghasilkan arus 48 ampere, itu tidak akan mungkin bisa terjadi gitu ya. Karena di situ kemampuan supply maksimal baterainya itu udah 1 ampere doang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bila baterai 4,8 volt DC ini dengan kapasitas 1 ampere hour atau 1000 mAh kita pasang resistor 0,1 ohm seperti di rangkaian yang ada di gambar ini, maka bagaimana nih? Tegangannya sebenarnya berapa sekarang? Oke. Sekarang kita bisa analisis nih. Tegangannya dari resistor ini berapa sekarang? Apakah 4,8 atau berapa? Nah, sekarang kita akan analisis di sini. Kita akan masuk ke yang namanya mencari resistansi internal baterai. Nah, di sini baterai kita itu adalah baterai rechargeable 4,8 volt dengan arus maksimalnya itu cuma 1 ampere. Ya kan? Maka di sini untuk mencari resistansi internal R sama dengan 4,8 dibagi 1 dikurangi 0,1. 0,1 adalah resistansi eksternalnya di 0,1 ohm. Maka kita bisa dapatkan nilai sebesar 4,7 ohm.
ya, 4,7 ohm. Jadi resistansi internalnya itu sebenarnya adalah 4,7 ohm. Nah, sekarang kita akan selanjutnya akan menghitung yang namanya voltage drop di dalam baterai atau jatuh tegangannya berapa. Maka kita untuk menghitung voltage drop adalah rumusnya adalah V drop sama dengan I dikalikan resistansi internalnya. Maka di sini tadi resistansi internalnya kan 4,7 kan. Kemudian arusnya adalah arus maksimalnya adalah di 1, maka V drop-nya adalah 4,7 volt. V drop itu adalah tegangan yang hilang. Oke. Tegangan yang hilang akibat koneksi dari kutub positif melalui resistor 0,1 ohm. Oke. Maka V drop-nya itu 4,7. Nah, sekarang hitung tegangan yang sampai di resistornya berapa, ya kan? Untuk menghitung tegangan yang sampai di resistor itu adalah rumusnya cukup 4,8 tegangan baterai dikurangi tegangan jatuh atau V drop-nya. Maka sebenarnya tegangan yang sampai ke resistor itu cuma 0,1 volt. Oke. 0,1 volt. Jadi di sini itu 0,1 volt. Cuma tegangan 0,1 volt, tidak 4,8 volt karena di sini terjadi yang namanya resistansi internal. Ya, penjumlahan resistansi internal dengan resistansi eksternal di sini. Nah, untuk memverifikasi apakah betul baterai ini hanya mensupport 1 ampere, kita bisa verifikasi langsung dengan rumus yang sama, yaitu I sama dengan V per R, yaitu V-nya berapa? 0,1 kan yang ada di resistor tadi, kemudian R-nya 0,1, I sama dengan V per R, maka arusnya berapa? 1 ampere persis, yaitu seperti kapasitas maksimal dari kapasitas maksimal arus dari baterai tersebut, yaitu 1 ampere. Jadi, yang berlaku sekarang adalah hanya 1 ampere saja, bukan 48 ampere secara teori. Ya kan? Jadi di sini sudah ada jelas bahwa di sini sebenarnya bukan 48 ampere, tapi 1 ampere saja yang mengalir sebenarnya. Dan tegangan yang berada di resistor itu cuma 0,1, kecil sekali, seperti itu. Nah di sini ada apa? Ada dampak ya, kita sebut dampak apabila Anda melakukan kerja rangkaian seperti ini, nanti itu kemungkinan yang pertama adalah Anda bisa lihat di sini, ya kan? Anda bisa lihat di sini bahwa arus di sini yang terjadi, yang mengalir dari baterai ke resistor dan kembali lagi ke baterai itu arus maksimal loh, yaitu 1 ampere, ya kan? 1 ampere. Arus maksimal 1 ampere itu seperti Anda nyalain pompa air dengan aliran sangat tinggi. Efeknya apa? Pompa air Anda jadi panas gitu ya. Panas. Kemudian karena di sini hambatannya cukup kecil, maka itu hampir mungkin akan seperti dalam keadaan short circuit atau korslet gitu ya. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi pada saat sebuah rangkaian mengalami korsleting atau hubung singkat itu arusnya gede banget ya, arusnya gede banget. Dan di situ biasanya akan mengakibatkan panas di kabelnya, bisa menjadi kemungkinan kebakar itu bisa. Jadi harap hati-hati jika Anda menggunakan rangkaian-rangkaian seperti ini, terlebih lagi ke hambatannya yang amat sangat kecil atau mendekati short, itu hati-hati. Jadi sebisa mungkin Anda pahami ya apabila Anda menggunakan rangkaian-rangkaian seperti ini. Nah, karena ini rangkaian nggak lazim ya, sebenarnya rangkaian nggak lazim karena sebuah baterai yang bukan 0,1 volt itu sama seperti mungkin hampir semuanya seperti kabel biasa hambatannya, dan itu mendekati apa yang kita sebut dengan short circuit tadi. Ya, efeknya apa? Baterai bisa cepat panas, kemudian sistem tidak bekerja secara tidak sesuai dengan perhitungan ideal. Ya, karena jelas ini tidak akan bekerja sesuai perhitungan ideal. Nggak mungkin di sini bisa menghasilkan tegangan 40 ampere dengan kapasitas maksimal hanya 1000 mAh.
maksimum ya 1000 mAh di kapasitas baterainya. Terlebih di sini sudah ada C rate-nya adalah 1C, yaitu hanya bisa di 1 ampere doang. Nah, itu yang harus Anda pahami mengenai C rate dan hukum Ohm. Karena Anda kan konsentrasinya ke arus listrik ya. Ada yang lemah, ada yang harus kuat. Kalau Anda harus lemah ya harus memahami hal seperti ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang namanya resistor ya. Resistor. Nah, di sini karena orang elektrik harus paham mengenai resistor ya. Ya. Jadi resistor itu banyak jenisnya gitu ya. Jadi resistor ini kita bisa golongkan sebagai komponen pasif yang digunakan untuk menghambat arus listrik. Nah, komponen ini memiliki banyak sekali jenisnya ya. Yang pertama adalah sebenarnya jenisnya lebih dari ini bahkan gitu ya. Cuman di sini bentuknya macam-macam ya. Bentuknya macam-macam, fungsinya juga macam-macam. Di situ ada karbon komposit, karbon film, metal film resistor hingga wire wound resistor. Itu resistor yang biasa saja, cuman bahannya dia berbeda di situ aja. Nah, bagus yang mana biasanya tergantung dari toleransinya ya. Yang karbon juga ada yang bagus, yang metal oxide juga ada yang bagus, metal film juga ada yang bagus, tapi tergantung dari toleransinya. Biasanya harganya itu ngefeknya berada di toleransi. Jadi semakin kecil toleransi, maka itu harganya makin mahal. Biasanya kayak gitu, ya kan? Kemudian secara fungsi ada yang namanya static resistor, yaitu resistor yang kayak seperti ini. Ini statik ya. Jadi hambatannya dia tidak berubah. Anda beli di toko listrik 1 kilo ohm juga Anda mau ngapain aja, mau panasi, mau apapun ya itu hambatannya segitu doang. Ya nggak jauh beda, nggak akan jauh-jauh amat dari 1 kilo ohm di situ. Ada yang namanya fungsi termistor resistor. Ini termis kayak mungkin orang-orang kalau Anda tukang AC gitu kan pasti Anda paham oh itu termisnya rusak gitu kan. Termistor ini maksudnya termistor resistor. Jadi resistor ini bekerja berdasarkan perubahan suhu. Jadi pada saat ada suhunya naik, maka hambatannya berubah. Suhunya turun, dia hambatannya berubah. Tergantung apakah naik atau turun, tergantung dari termistornya seperti itu. Kemudian ada yang namanya potensio atau variabel resistor itu macam-macam. Di sini ada karbon potensiometer ini yang umum banget kita pakai gitu kan. Ini harganya murah juga, 2.000-an, 3.000-an. Kemudian rheostat ini udah agak lama, tapi ini masih dipakai biasanya di yang untuk pemancar RF nih, biasanya masih pakai ini. Ya. Kenapa dia pakai ini? Karena RF itu kan dayanya gede gitu kan. Jadi dia menggunakan resistor rheostat ini gitu kan. Karena dia tahan di daya besar rheostat ini. Kemudian trimmer resistor ini sama seperti potensiometer yang di sini, akan tetapi di sini ngetrimnya dia semi statik ya. Jadi kalau karbon potensiometer biasanya untuk kalau zaman dahulu itu untuk ngatur volume, kalau Anda punya amplifier untuk ngatur volume gitu kan. Tapi kalau untuk trimmer resistor ini dia tujuannya tidak untuk diputer-puter terus, tapi dia untuk ditrim aja. Jadi misalkan contoh Anda punya radio gitu kan. Radio itu kan penalannya rangkaian LC ya. LC dan R. Biasanya ada LC dan R. Nah, biasanya dia diputer di situ R-nya untuk menentukan talaan frekuensinya berapa. Jadi nggak diputar terus menerus, tapi cuma sekali saja untuk ngepasin aja itu hambatannya supaya biar pas doang. Tapi habis itu nggak diputar lagi gitu kan. Biasanya kayak gitu. Jadi tidak memang untuk tidak diputar, tapi cuma diputar sekali, ditrim, oh udah cocok nih, baru udah dilepas, kemudian biasanya dilem dia, gitu ya. Nah kalau itu trimmer resistor biasanya kayak gitu. Nah biasanya juga kalau anak-anak mikrokontroller itu biasanya sering pakai untuk ngetrim kecerahan LCD, biasanya pakainya trimmer resistor ini. Kemudian ada yang namanya SMD ya, SMD surface mount resistor, itu biasanya ini yang dipakai di yang motherboard. Kemudian handphone untuk HP Anda itu biasanya pakai SMD di situ. Ini bentuknya kecil banget kalau yang SMD. Jadi harganya murah juga, kecil banget. Cuman kadang-kadang kalau saya pribadi untuk proyek-proyek yang biasa aja gitu kan jarang banget pakai SMD. Karena repot untuk nyoldernya gitu kan. Saya lebih suka menggunakan resistor biasa untuk prototyping ya. Mungkin kalau sudah jadi baru pakai SMD karena itu SMD lebih kecil dan lebih ringan gitu kan. Nah, susahnya itu kalau kadang kita perbaikin gitu kan, maksudnya resistornya mau kita ganti. Kalau pakai SMD itu repot, harus pakai blower nyopotnya. Tapi kalau menggunakan
resistor biasa itu kita enak, tinggal copot aja atau potong aja kawatnya kayak gitu. Nah, ada namanya wire wound potentiometer. Nah, ini juga sama nih. Ini biasanya dipakai untuk inverter atau apapun yang tegangan tinggi biasanya Pak itu ya. Nah, ini biasanya pakai ini. Nah, ada juga resistor LDR. LDR itu kalau kena cahaya dia hambatannya berubah. Nah, kayak gitu itu juga ada LDR. Nah, jadi fungsi resistor secara umum itu yang digunakan yang sering dipakai itu adalah untuk membatasi arus, mengatur tegangan, mengatur daya, pull up atau pull down jika Anda pakai microcontroller, misalnya Anda pakai microcontroller ATmega 328 atau jenisnya itu biasanya kalau mau aktif low aktif high Anda harus masang pull up atau pull down. Ya supaya apa? Supaya tidak terjadi tegangan ambang seperti itu. Jadi untuk memastikan ini logikanya 0 atau 1 dan tidak boleh kadang 0 kadang 1 itu namanya tegangan ambang. Jadi pull up dan pull down ini digunakan itu. Oke, nanti mungkin Anda pada saat Anda perkuliahan mikrokontroller Anda akan paham itu. Kemudian mengubah energi menjadi panas itu misalkan jika digunakan sebagai elemen pemanas itu juga termasuk resistor sih, elemen pemanas yang menggunakan bahan nikel atau nikelin itu juga termasuk resistor sebenarnya, tapi dia menghasilkan panas di situ atau elemen-elemen panas pada saat Anda membongkar oven yang pakai filamen itu juga pada dasarnya itu resistor sih, karena resistor itu biasanya digunakan untuk menggenerate panas gitu ya. Tapi untuk elemen itu bukan resistor yang memang digunakan untuk menahan arus listrik ya, karena itu sudah tujuannya udah beda. Tapi itu bisa kita golongkan sebagai resistor juga sih. Kemudian ini daya resistor ya. Daya resistor itu kita rumuskan P sama dengan I kuadrat kali R. Nah, ini sebenarnya rumus P I kuadrat kali R untuk apa? Sebenarnya kita pakai ini untuk mengamankan rangkaian kita sebenarnya. Jadi kayak gini, kita langsung ke kasus saja ya. Nah, kasusnya kayak gini. Misalkan ada sebuah resistor 10 ohm dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt nih. Nah, di sini di rangkaian ini baiknya saya pakai resistor yang berapa watt. Oke. Satu lagi, resistor itu juga dibagi selain nilai hambatannya, itu juga memiliki spesifikasi daya. Oke. Jadi ada resistor seperempat watt, setengah watt, 1 watt, 1,5 watt, 2 watt, 3 watt sampai 10 watt. Yang gede, bahkan lebih dari itu pun ada. Oke. Nah, pada saat kita menggunakan rangkaian seperti ini kita harus mencari tahu nih, ini resistor saya harus pakai seberapa, ya kan? Oke. Coba kita hitung rangkaian ini gitu ya. Jadi di sini ya, arus total yang mengalir adalah I sama dengan V per L itu adalah 1,2 ampere. 12 dibagi 10 1,2 ampere. Nah, sekarang kita harus mencari daya disipasi pada resistor. Rumusnya pakai P sama dengan I kuadrat kali R. Nah, di sini kita dapat nih 14,4 watt. Nah, kalau Anda menggunakan resistor 1/4 watt ya, yang kecil itu atau mungkin setengah watt saja, karena yang di pasaran mungkin Anda beli di toko listrik itu yang setengah watt rata-rata, ya pasti resistornya akan panas. Kenapa? Yang pertama adalah daya disipasinya itu kurang, ya kan? Di sini jika arusnya 1,2 ampere, maka Anda harus menggunakan resistor sebesar 14,4 watt. Oke. Resistornya gede itu, mungkin resistor tahu yang warna putih yang gede itu. Ya kan? Nah, di dalam ilmu elektronika itu biasanya kayak gini. Misalkan jika hitung ini kita 14,4 watt ya. Kita harus pakai resistor dengan daya 14,4 watt. Maka sebenarnya nanti pada saat Anda pakai resistor yang benar itu maka daya ini harusnya 2 kalinya. Jadi kalau Anda dihitungan itu adalah 14,4, maka langkah amannya Anda harus pakai 2 kalinya, yaitu 28,8 watt. Tapi 28,8 watt itu nggak ada di pasaran, yang ada 30 watt. Ya.
maka Anda bisa pakai yang 30 watt. Itu lebih aman. Ya kan, lebih aman saja. Pak, bagaimana jika menggunakan 20 watt saja? Ya, terserah Anda. Ya kan, terserah Anda. Tapi paling aman adalah di 20 watt. Sebenarnya itu bisa kita hitung ya. Sebenarnya bisa kita hitung. Pada saat tergantung rangkaian Anda juga rangkaian apa dulu gitu loh ya. Jadi kadang kalau rangkaiannya rangkaian statis yang arusnya tidak terlalu banyak berubah, maka Anda bisa pakai 15 watt atau 20 watt aja nggak masalah sebenarnya. Tapi untuk langkah amannya bisa pakai 30 watt. Oke. Nah, tapi jika menggunakan rangkaian yang biasa aja, kalau yang tidak berubah drastis arusnya, Anda bisa pakai yang 15 watt sebenarnya nggak masalah. Ya. Atau 20 watt lah, mungkin boleh lah, masih oke lah di situ ya. Itu tergantung dari jenis rangkaiannya juga, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai menentukan nilai resistor. Nah, ini biasanya kompetensi yang harus Anda pahami di sini, ya. Jadi kompetensi di sini salah satunya adalah membaca resistor dengan cepat. Dulu itu kalau saya mengajar yang mahasiswa awal-awal itu biasanya saya suruh mereka bisa menyebutkan nilai resistor tanpa harus ngitung. Jadi mereka harus 5 detik udah bisa menentukan, misalkan warnanya coklat, coklat, hitam, orange, coklat, emas, misal kayak gitu. Mereka harus sudah paham gitu kan. Oh, sekian ohm, 5 detik udah bisa. Nah, di situ itu ada salah satu kompetensi. Maka gini ya, kadang nggak lucu misalkan Anda bekerja di mana di bagian R&D yang susah elektronika atau apapun itu, kemudian Anda dimintai ini resistornya berapa gitu kan. Masa Anda buka HP, kemudian membuka aplikasi membaca resistor, atau Anda harus ambil kertas ngitung, itu nggak lucu, karena itu kompetensi yang harus Anda pahami dengan amat sangat cepat harusnya kayak gitu. Jadi kalau Anda cuma lihat resistor itu udah paham, oh ini berapa ohm, itu harus Anda sudah memahami itu. Udah langsung tahu lah, 5 detik aja lah maksimal sudah harus bisa paham ini sudah berapa ohm gitu loh. Nah, dulu standarnya ya, dulu itu kalau zaman dahulu itu resistor itu cuma gelangnya ada 5 gitu ya. Kita pakai yang 5 band ya. Yang pitanya ada 5 yang di tengah ini nih. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akan tetapi sekarang itu udah macam-macam ya. Ada yang 4 band, 4 seperti ini. Ada yang 6 gitu ya. Ada yang 6. Nah, yang 6 ini yang biasanya harganya mahal. Karena dia menggunakan ada koefisien suhunya gitu ya. Yang 6 ini. Tapi untuk pembelajaran mahasiswa biasanya kasih yang 5. Tapi yang lucu juga gini, kalau saya ajarin yang 5 doang, pada saat Anda tahu yang cuma ada 4 bandnya, pusing Anda. Nah, caranya gimana ya ini gitu kan. Nah, jadi di sini saya akan bahas ada sampai 6 band ya, 6 band atau resistor dengan 4 gelang, 5 gelang, dan 6 gelang. Oke. Nah, untuk rumusnya Anda bisa pakai di sini nih. Nah, kemudian contoh soal yang pertama nih, kita akan ambil deh yang 4 band gitu ya. Yang gelang resistor dengan 4 pita itu, misalkan contohnya adalah merah, ungu, coklat, emas. Merah itu apa sih? Merah ini 2 gitu kan. Nah, di sini kan ada nih, ada 4 band ya, contohnya ini 4 band ya. Yang 4 band ini kan ada kayak garis-garisnya di sini. Ini sebenarnya arah alur bacanya gitu ya, ada garis hitamnya ini loh. Nah, ini. Nah, gini. Nah, karena 4 band di sini merah itu kan apa? 2 ya. 2. Kita tulis 2. Ini ungu. Ungu adalah 7 gitu kan. Dan 2, 7. Kemudian coklat. Coklat itu yang gelang ketiga. Gelang ketiga kan kali 10 berarti ya. Coklat ini ya, kali 10. Kali 10. Kemudian emasnya adalah plus minus 5%. Maka di sini adalah hambatannya berapa? 270 ohm dengan toleransi 5%, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah resistor dengan 5 gelang. Nah, ini adalah yang paling umum yang kita sering pakai. Kalau Anda di Semarang itu masih umum lah pakai resistor 5 band gitu kan. 5 pita. Misalkan warnanya coklat, hitam, hitam, merah, coklat, seperti ini ya. Nah, kemudian gelang toleransi itu juga sekarang macam-macam. Dulu kalau Anda belajar gelang toleransi itu kan emas dan silver dan tak berwarna gitu kan. Sekarang ada coklat ya, ada coklat juga ada, merah juga ada gitu ya. Nah, coklat plus minus 1%, merah 2%, hijau 0,5, biru 0,25%, dan seterusnya. Ini Anda bisa lihat tabel yang baru ini. Ini adalah yang paling update.
Udah nggak berlaku lagi resistor cuma 5 gelang. Kalau saya juga punya nih resistor yang berapa gelang doang itu juga ada kok ya. Ada 3 gelang itu sampai saya bingung ini ya. Ya. Tapi di sini kita pakai yang 4, 5, 6 aja deh. Karena macam-macam ya resistor sekarang itu. Nah, kemudian tadi ya coklat, hitam, hitam, merah, coklat, maka nilainya berapa? 10 kilo ohm ya. 10 kilo ohm ini kalau 5 pen ya. 10 kilo ohm. Oke, kemudian ada soal 3 ya, yaitu resistor 6 band. 6 band atau 6 pita di sini. Di sini contoh kalau 6 pita itu biru, abu-abu, hitam, oranye, coklat, merah. Nah, ini di gelang terakhir itu ada yang namanya koefisien suhu gitu ya, koefisien suhu. Jadi koefisien suhu ini dia akan hambatannya akan berubah berdasarkan suhunya. Jadi ini digunakan untuk menandai apabila dia sudah perubahannya sudah mungkin 10 derajat, maka nilainya itu bisa menyesuaikan. Ya, jadi nilainya berubah dia. Tapi supaya tujuannya dikasih koefisien suhu supaya kita tahu jika alat kita itu temperaturnya naik, oh resistor ini perubahannya akan sekian, seperti itu. Nah, ini contoh ya, biru, abu-abu, hitam, orange, coklat, merah. Maka hambatannya berapa? 680, biru, abu-abu, hitam itu 680 kali orange kali 10 pangkat 3 ya, atau 1000, maka hambatannya adalah 680 kilo ohm dengan toleransi 1%, koefisien suhu 50 ppm per derajat Celcius. Nah, terkait dengan koefisien suhu resistor kita akan bahas sendiri di sini. Dan saya yakin Anda di sini sudah paham ya mengenai ini. Nah, ini tinggal ngapalin aja, dan caranya hampir-hampir sama semua. Nah, ini koefisien suhu yang harus kita bahas, agak kita bahas karena ini tergolong baru ya koefisien suhu ini dalam resistor ini. Koefisien suhu adalah besarnya perubahan nilai resistansi akibat perubahan suhu. Nah, langsung kita ada contoh deh. Misalkan kita ada resistor 6 gelang ya. Di sini langsung kita sebut saja hambatannya 1000 ohm dengan koefisien suhu 50 ppm per derajat Celcius. 50 ppm berarti di sini warnanya merah ya. 50 ppm berarti warnanya merah. Nah, berapa perubahan nilai resistor jika suhu resistor naik dari 25 derajat Celcius ke 35 derajat Celcius? Nah, 25 derajat Celcius ke 35 derajat Celcius berarti di situ ada kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Maka rumusnya adalah delta R. Jadi perubahan, jadi hambatannya itu akan berubah ya berdasarkan suhu dari koefisien suhunya itu. Maka delta R sama dengan 1000 kali 50, yaitu berasal dari 50 ppm di sini, kali 10, berapa? Kenaikan suhunya kan ini 10 kan, dibagi 1 juta. Karena ppm ya. ppm itu part per million, jadi dibagi 1 juta. Maka ada delta R sebesar 0,5 ohm. Jadi yang semula tadi hambatannya 1000 ohm, sekarang karena terjadi kenaikan suhu, hambatannya bisa berubah menjadi 1000,5 ohm. Nah, kemudian mungkin Anda tanyakan, nah di situ acuan referensinya kenaikan itu dari suhu berapa gitu ya. Misalkan Anda di Indonesia ini suhu mungkin ruangan rata-rata 26, 23 sampai 26. Nah, berarti kalau juga 26 ada kenaikan dong, kan seperti itu kan. Atau pada siang hari mungkin akan lebih ke 30 atau 35 derajat Celcius ya kalau di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan pakai AC katakanlah ada 25-an gitu lah. Nah, berarti kalau kita keluar harus ada kenaikan dong. Iya, memang betul kan tujuannya diberikan koefisien suhu adalah supaya kita tahu perubahan resistor itu seberapa besar, seperti itu. Supaya performa alat Anda itu tetap bagus gitu ya. Jadi tidak terjadi yang namanya drift atau error seperti itu pada saat terutama di alat-alat yang instrumentation banget gitu ya. Nah, jadi nanti acuannya ini di 25 derajat Celcius. Jadi referensinya di 25 derajat Celcius. Jadi misalnya kalau suhu Anda naik 40 derajat, maka itu kenaikannya berapa? Berapa derajat? Berarti 40 derajat dikurangi 25 derajat. Berarti sekitar di 15 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi kenaikannya di 15 derajat Celcius. Artinya perubahan 25 derajat Celcius itu adalah kita gunakan sebagai
nilai referensi. Jadi referensinya adalah 25 derajat Celcius. Itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke resistor seri. Nah, resistor seri itu salah satu tujuannya adalah digunakan untuk sebagai substitusi ya. Misalkan contoh nih, Anda butuhnya 200 kilo ohm gitu ya. Tapi Anda punyanya cuma 100 kilo nih di lab Anda atau di tempat Anda punya saya punya resistor 100 kilo ada 5, 100 kilo ohm ada 5. Oke, tapi saya butuhnya cuma 200K. Nah, saya harus pakai apa? Nah, Anda bisa mengkombinasikan 100K dua kali dihubungkan secara seri. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya. Jadi ini kalau kita lihat nih resistor ini gambar satu ini tidak ada hubungannya dengan gambar yang di sebelahnya ya. Ini cuma preview saja supaya Anda punya bayangan bahwa cara melakukan seri resistor itu kayak gimana sih. Nah, seperti ini gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada resistor 10K. Kalau kita seri seperti ini, kita sambungin seperti ini, maka kita akan mendapatkan hambatan ekuivalen sebesar 20 kilo ohm ya. Jadi coklat, hitam, orange, emas itu adalah 10K dengan toleransi 5%. Kalau kita serikan itu akan muncul hambatan ekuivalen sebesar 10K ditambah 10K yaitu 20 kilo ohm, yaitu sesuai dengan resistor ekuivalen seperti yang tertera di rumus ini. Nah, apabila Anda mengkombinasikan resistor serial yang Anda kombinasikan dengan batu baterai misalkan dengan besar tegangan sebesar V, maka untuk mencari arus ya sama pakai hukum Ohm lagi, I sama dengan V per R ekuivalennya. Cukup itu saja. Oke. Nah, sekarang apabila kita ini ya. Jadi tujuannya rangkaian resistor seri itu adalah memperbesar hambatan. Akan tetapi untuk rangkaian resistor paralel itu digunakan untuk memperkecil hambatan. Jadi contohnya kayak gini. Jadi ini ada resistor 10K kan. 10K ada 2, kita paralel kayak gini. Ini hasilnya akan berapa nanti? Cuma 5 kilo ohm. Jadi hambatannya dia akan turun gitu ya. Itu digunakan untuk menurunkan hambatan. Ya, misalkan contoh nih Anda butuhnya 5K gitu kan, tapi di tempat Anda cuma ada 10 kilo ohm beberapa gitu. Ada mungkin ada 2 10K. Maka Anda bisa membuat resistor 5K dari 10K yang di paralel seperti itu. Nah, rumusnya akan sama seperti ini. Arusnya pada saat Anda sudah dapat R ekuivalen, maka untuk mencari arus juga rumusnya akan sama seperti yang kita bahas tadi yaitu di hukum Ohm. Nah, kita langsung saja di sini. Daripada kelamaan di rangkaian resistor, itu sederhana saja perhitungannya. Nah, ini kayak gini langsung aja. Misal nih, saya mempunyai 3 buah resistor ya. Kita sebut dengan R1 2 ohm, R2 4 ohm, dan R3 6 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah hambatan totalnya berapa? Kan itu. Ini kan di seri nih. Maka hambatan totalnya sudah jelas, berarti R1 ditambah R2 tambah R3. Berarti berapa? 2 ditambah 4 tambah 6, berarti hasilnya 12 ohm. Ya kan gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah arus yang mengalir berapa? Nah, arus yang mengalir di sini I sama dengan V per R. Baik lagi, itu adalah hukum Ohm. V-nya berapa? 12 volt nih saya pakai baterai, ya kan? Pakai tegangannya 12 volt. Bagi 12 berarti arus yang mengalir adalah 1 ampere. Nah, sekarang yang ditanyakan selanjutnya adalah tegangan pada masing-masing resistor ini berapa? Jadi ini nantinya sebenarnya ini akan membahas mengenai KVL ya, atau Kirchhoff Voltage Law. Jadi pada saat R1 ini ujung yang di sini kita cek dengan voltmeter, kita colokin voltmeter di sini dan di sini ini tegangannya berapa. Nah, untuk menghitung itu maka kita cukup V1 sama dengan arus totalnya berapa tadi? 1 kan? Dikalikan R1. R1 berapa? 2 ohm kan? Maka hasilnya 1 kali 2 yaitu 2 volt. Nah, selanjutnya R2 nih di sini. Kita colok ke voltmeter nih di titik ini dan di sini. Maka V2-nya adalah 1 kali 4 karena 4 ohm kan? 4 volt. Dan seterusnya di R3 ini pasti artinya ada 6 volt juga. Nah, di situ. Nah, sekarang di sini akan muncul nih. Coba deh, Anda hitung di sini 2 volt, 4 volt, dan 6 volt. Kita jumlahin berapa? 12 volt kan? Berarti tegangan di tiap resistor R1, R2, dan R3 itu kalau kita jumlahkan hasilnya akan sama dengan besar dari satu dayanya yang di sini yaitu 12 volt. Nah,
Jadi di sini adalah nantinya kita akan bahas mengenai hukum Kirchhoff tegangan di situ ya. Jadi ini kalau kita total sebenarnya tegangan di masing-masing elemen ini hasilnya akan 0 gitu ya. Kenapa? 12 volt dikurangi 2 volt dikurangi 4 volt dikurangi 6 volt hasilnya akan 0. Karena itu memang berlakunya hukum Kirchhoff memang seperti itu. Kemudian total daya rangkaian P sama dengan volt kali ampere atau tegangan kali arus, hasilnya adalah 12 kali 1 yaitu hasilnya adalah 12 watt di situ. Nah, di sini tadi serial, sekarang paralel ya. Seri sekarang paralel. R1, R2-nya masih sama, 246 ohm dan tegangannya 12 volt. Nah, untuk mencari hambatan totalnya ini agak beda kalau yang paralel. Jadi kita tidak jumlahkan tapi harus kayak gini nih. 1 per R total sama dengan setengah 1 per 2 ohm plus 1 per 3 ohm plus 1 per 6 ohm, maka dia akan menghasilkan R totalnya. Berarti kan 1 per R total sama dengan 1 tuh. Nah, makanya R totalnya berapa? Ya pasti sama dengan 1. Nah, jadi R ekuivalennya ini sebenarnya adalah 1 ohm. Jadi dia berkurang gitu ya hambatannya. Kemudian kedua arus mengalirnya berapa? Berarti V-nya berapa? 12 volt kan. R-nya berapa? 1 ohm kan. Maka hasilnya adalah arusnya 12 ampere. Nah, sedangkan untuk V di masing-masing resistor I1, I2, I3, ingat di sini karena ini kan tegangan ya. Ini tegangan 12 volt. Untuk mencari I, arus I1, maka ini kan tegangannya melewati cabang ya. Tegangannya kan bercabang. Jika tegangannya bercabang, maka di sini jumlah tegangannya itu akan sama di tiap titiknya. Ini kan 12 volt, ya kan? Maka di sini juga 12, di sini juga 12, di sini juga 12. Maka I1 itu sama dengan 12 dibagi 2. Ya, 12 dibagi 2, sini adalah 6 ampere. Kemudian di sini 12 dibagi 3. Oh, maaf, ini harusnya 3 ohm ya. Nanti kita ganti ya, ini ya. Harusnya 3 ohm, di sini 3 ohm. Nah, ini ada kesalahan. Sebentar, ini saya ganti aja langsung di sini. Sorry. Oke. Nggak bisa. Oke, ini 3. Saya update ya. Oke, 2, 3, dan 6. Oke, bisa. Oke, ini sudah saya ganti ya. Tadi mohon maaf ini ada kesalahan. Jadi 2, 3, dan 6. Ini 1 ohm kan. Maka 12 di sini. 12 volt dibagi 3 sama dengan 4 ampere kan. Kemudian 12 volt dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Nah, di sini juga Anda bisa lihat kalau kita total nih arusnya, berarti totalnya berapa? 12 ampere kan. Berarti ini sama dengan arus totalnya 12 ampere. Dan ini kita sebut nanti adalah di hukum arus Kirchhoff. Jadi jumlah tegangan masuk itu sama dengan jumlah tegangan yang keluar di sini. Nah, jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, di situ. Itu yang kita sebut dengan hukum arus Kirchhoff nanti. Nanti kan kita bahas secara spesifik untuk hukum arus Kirchhoff. Kemudian ini daya total rangkaian kita hitung dulu, yaitu di P sama dengan V kali I, yaitu totalnya ada 144 watt ya. Oke, langsung. Nah, di sini ini yang akan kita bahas nanti. Tadi saya sudah bahas nyinggung sedikit ya mengenai KCL dan KVL. Nah, sekarang nih langsung aja deh. Jadi ini hukum Kirchhoff ada 2. Yang pertama adalah KCL dan KVL. Nah, ini contohnya. Jadi pada saat arus itu melalui percabangan, maka dia akan berlaku jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Misalkan ini contoh I1. Ini kan yang masuk, Anda lihat panahnya ya. Di sini kan I1 masuk, I2 dan I3 keluar. Maka ini berlaku I1 sama dengan I2 plus I3. Jadi I1 kan yang masuk, I2 dan I3 kan keluar. Maka dia berlaku seperti ini. I1 sama dengan I2 plus I3. Kemudian ada yang namanya KCL atau Kirchhoff Voltage Law.
Nah, di sini ini adalah sama seperti yang di sini tadi ya. Kirchhoff voltage law, Anda bisa lihat di sini ya. Di sini kan tegangannya 12 volt. Oke. Jadi jumlah di setiap elemennya itu pasti akan sama, yaitu 12 volt. Nah, itu yang kita sebut dengan Kirchhoff voltage law. Jadi misalkan di sini kalau kita V-in, kita kurangi I kali R, dikurangi I kali R2, maka totalnya itu akan sama dengan 0. Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, langsung kita aja deh ke contoh soal. Ini akan lebih intuitif lah daripada Anda harus melihat theoretical seperti tadi. Ini contoh, ini yang KCL ya. Misalkan di sini ada sebuah titik percabangan atau kita sebut node, terdapat arus berikut. Jadi I1 itu masuk nih. Masuk itu maksudnya adalah dia memasuki node ya. Di sini memasuki node kan. I1 itu masuk. I2 juga sama dengan masuk. I3 itu keluar, I4 juga keluar di sini. Maka untuk menghitung ini kan ditanyakan nilai arus I3-nya berapa, seperti itu kan. Maka di sini kita akan menjumlahkan dulu yang masuk dan menjumlahkan dulu yang keluar. Jadi I masuknya tadi kan berapa? Cuman 2 kan? I1 dan I2. Berarti totalnya berapa? 8 ampere. 5 plus 3. Sedangkan yang I keluar berapa? I keluar yaitu yang I4 dan I3. I3 kita belum tahu, jadi kita tulis I3 saja plus 4 ampere. Nah, jadi I masuknya 8, I keluarnya I3 plus 4 karena I3 belum diketahui. Maka kita langsung masukkan di sini. I masuknya berapa? 8 di sini ya. Sama dengan I3 plus 4. Maka I3 sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan berapa? 4 ampere. Maka I3 itu sama dengan 4 ampere. Nah, di situ. Saya rasa ini cukup mudah. Nah, ini contoh lagi. Ini yang KVL ya. Ini sama seperti yang tadi sebenarnya. Oke. Jadi misalkan di sini ada sebuah sumber tegangan 12 volt nih di sini. R1-nya adalah 2 ohm, R2 4 ohm. Tentukan arus dalam rangkaian 2 tegangan pada masing-masing resistor. Nah, kita hitung dulu deh. R totalnya berapa? Ya, R total kita hitung kan, R1 dan R2 kan 2 dan 4, berarti total 6 ohm. Hitung arus R totalnya, I sama dengan V per R. Ya. I sama dengan V per R. Maka berapa? 12. 12 volt dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Ya kan, 2 ampere. Nah, sekarang kita lihat lagi tegangan di R1 dan R2 berapa. Nah, untuk mencari tegangan di R1 dan R2 sebenarnya cukup kita kalikan saja dengan arusnya dan masing-masing resistornya. Itu sudah cukup ya. Sudah cukup. Jadi VR1 sama dengan 1 I kali R1, berarti kan arus totalnya 2 ampere kali 2. Hasilnya adalah 4 volt. VR2 I kali R2 sama dengan 2 ampere kali 4 ohm. Hasilnya adalah 8 volt. Kalau kita totalkan, berarti kan berapa tadi? VI-nya adalah 12 dikurangi 4, ya, dikurangi 8, maka hasilnya 0. Maka ini sudah terverifikasi, berarti jumlah yang Anda hitung di sini betul. Jadi kalau kita verifikasi, semua dayanya berapa? Ini daya baterai 12 volt dikurangi berapa? VR1 4 volt dikurangi 8 volt sama dengan 0. Jika 0 nanti pasti betul. Maka itu sesuai dengan KVL. Oke. Nah, ini adalah mengenai KVL ya. Saya rasa ini cukup mudah ya, cukup mudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke rangkaian RC pada sirkuit DC. Nah, ini agak modeling ya, agak beda seperti yang tadi. Jadi rangkaian RC pada sirkuit DC itu berbeda dengan rangkaian RC pada sirkuit AC. Ya. Di rangkaian RC dengan sirkuit DC ini lebih kepada proses charging dan discharging. Jadi mengisi muatan dan melepaskan muatan sama seperti yang ada di kapasitor yang kemarin itu. Jadi pada saat kapasitor kita charge, rangkaiannya gimana sih? Baterai kita sambungkan ke positif dan negatifnya kapasitor, kita masukin dulu arusnya di situ, kemudian kita copot, kemudian kita dischargekan ke lampu atau ke beban yang lain. Nah, ini sama seperti apa? Seperti yang ada bahas di kapasitor sama ya. Cuman di sini kita combine dengan R ya. R untuk menahan arusnya. Jadi di sini R dan C itu nantinya kita akan
dapatkan kombinasi ini R dan C digunakan untuk mendapatkan konstanta waktu atau konstanta delay-nya, seperti itu. Jadi kita akan menganalisis transiennya, naiknya gimana, turunnya gimana, seperti itu. Oke. Jika Anda tertarik, ya, saya akan upload juga nanti ke Kulino mengenai yang ini. Mana ya? Oke, yang ini ya. Nih. Yang ini saya upload juga nanti ke Kulino. Karena saya berkomitmen tidak ada angka ajaib, tapi sejujurnya saya ingin menyederhanakan pembahasan RC ini supaya Anda lebih merasa mudah. Tapi jika Anda ingin tahu ceritanya di balik persamaan charging dan persamaan discharging di sini, maka silakan Anda runutkan menggunakan rumus yang ada di sini. Ya. Ini adalah e-book free dari MIT yang saya pakai di pembahasan Fisika 2. Oke. Nah, saya paham apabila saya harus membahas one part by part hingga integral dan lain sebagainya, mungkin Anda akan merasa bosan atau kebingungan. Nah, sehingga di sini akan saya jelaskan langsung ke persamaan charging dan discharging-nya saja. Oke. Yang pertama untuk supaya Anda juga merasa lebih mudah dan saya mungkin Anda akan merasa lebih praktis daripada harus merunutkan. Mungkin memang ini harus dirunutkan, tapi mungkin nggak sekarang deh gitu kan. Karena mungkin Anda, oh ini aljabarnya terlalu kelas tinggi nih, misal kayak gitu ya. Tapi ini sebenarnya aljabarnya biasa aja gitu kan. Nah, tapi di sini ini langsung saya shortcut di sini. Jika Anda tertarik mengetahui asal muasal dari persamaan charging, tegangan, arus, dan muatan, silakan Anda buka di e-book ini. Ini nanti saya upload juga ke Kulino. Oke. Supaya Anda lebih paham lah, oh ternyata seperti itu. Nah, oke ya. Di situ itu dealnya kesepakatan kita di sini. Tapi jika Anda nggak paham ya saya jelasin gitu ya. Pada saat Anda mau secara matematik yang jelimet gitu, boleh ya. Nanti saya jelasin. Oke. Tapi untuk saat ini kita pakai yang langkah praktisnya dulu gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep rangkaian dasar RC. Yang pertama deh, silakan Anda konsentrasi terlebih dahulu. Oke. Rangkaian RC di sini terdiri dari 3 macam komponen. Yang pertama adalah komponen resistor, yang kedua adalah komponen kapasitor, yang ketiga adalah sumber tegangan DC. Itu adalah salah satu syarat pasti dari rangkaian RC pada sirkuit DC gitu ya. Nah, di sini kita akan masuk yang namanya proses charging ya, atau pengisian muatan. Nah, di sini Anda lihat di gambar satu ini dia masih kita asumsikan C-nya ini masih kosong nih ya. C-nya nggak ada muatan sama sekali. Oke. Atau dalam hal ini kita asumsikan ini kan saklarnya masih keputus kan atau kebuka, maka kita asumsikan T sama dengan 0 atau waktu sama dengan T sama dengan 0. Nah, kemudian pada saat saya tutup ya, saya on kan, itu sudah kita asumsikan T lebih dari 0, waktu sudah lebih dari 0. Jadi di sini sudah dalam proses yang namanya proses pengisian muatan, kapasitor diisi muatan. Nah, seberapa cepat atau seberapa lambat dari pengisian muatan ini ditentukan dari besar nilai R dan C-nya. R dan C itu akan menciptakan yang namanya konstanta waktu yang kita sebut dengan simbol tau di sini. Ini tau ya, tau seperti T kecil, tau sama dengan R kali C. Jadi perkalian R kali C itu akan memunculkan yang namanya konstanta tau atau yang kita sebut dengan konstanta delay-nya atau proses waktu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk supaya si kapasitor itu mengisi sampai penuh seperti itu. Nah, ini akan kita pakai terus, tau sama dengan R kali C. Nah, pada saat saklar ditutup nih, ya, awal T sama dengan 0, ya, ini belum ditutup ya, kapasitor kosong nih, ya kan? Kapasitor ini kosong, kan ini baru mulai ditutup awal gitu ya. Kapasitor kosong, arusnya gede nih, maksimum dia masuk ke kapasitor, tapi karena di sini ada penahannya, maka resistor ini berfungsi seperti kayak keran ya. Resistor itu seperti keran,
Kemudian kapasitor itu seperti ember. Oke. Kalau resistornya kamu kerannya itu kamu kecil banget gitu kan gitu ya. Dalam hal ini kalau keran airnya kita kecilin banget itu hambatannya gede banget berarti kayak gitu tuh. Maka air yang tertampung di ember itu ya penuhnya lama atau enggak? Kan gitu. Pasti lama dong. Tapi pada saat keran kita buka penuh, kita asumsikan airnya itu berarti hambatannya kecil, maka kapasitor ember itu pasti kan cepat penuh kan. Dan ini berarti proses pengisian muatan di kapasitor itu juga akan semakin cepat seperti itu. Oleh karena itu komponen R dan C ini adalah sebuah komponen paduan komponen yang unik yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah delay. Ya delay di transiennya. Transien itu apa? Keadaan pengisian muatan sampai penuh dari 0 sampai penuh itu kita sebut dengan transient charging. Kemudian pengisian pelepasan muatan dari penuh ke sampai kosong itu kita sebut dengan transient discharging. Transient itu menunjukkan grafik perubahan tegangan atau arus pada saat proses charging atau discharging. Seperti itu. Nah, di sini arus maksimum ya pada saat dia mulai. Tapi lama-kelamaan, nah kapasitor mulai menyimpan muatan, arusnya mulai berkurang. Itu proses pengisiannya kayak gitu. Jadi pada saat awal mula arus maksimum tuh yang masuk ke mana? Ke kapasitor. Tapi pada saat mulai kapasitor terisi, arusnya mulai kecil, makin mengecil karena apa? Kapasitor udah mulai penuh tuh. Kemudian tegangan kapasitor naik. Kenapa? Karena dia sudah mulai terisi muatan. Oke. Nah, di situ itu adalah prosesnya. Nah, proses pengisian tegangan itu kita modelkan dengan VC dalam kurung T sama dengan V kali 1 minus eksponensial pangkat minus T kali dibagi RC. Atau dibagi tau. Tau boleh di sini ya. Atau dibagi tau. Karena R kali C itu kan tau. Nah, kemudian arus itu sama. Hampir sama, yaitu I kali IT sama dengan V per R kali eksponensial pangkat minus T per RC. Sedangkan untuk persamaan muatannya, QT sama dengan C kali V kali 1 kurangi eksponensial minus T per RC. Nah, di luar nilai RC yang macam-macam itu, nah sebenarnya nanti kita itu akan mendapati grafik muatan yang seperti ini pada saat proses chargingnya. Grafiknya kayak gini nih. Ya. Kemudian grafik arusnya yang semula arusnya gede pada saat dia mulai penuh arusnya juga akan turun deh. Nah, kemudian tegangannya yang semula kapasitor kosong maka dia akan mulai terisi nih. Di sini naik terus kayak gini. Sampai di sini pada saat saya penuh, tegangannya penuh, arusnya akan turun mentok. Kalau sudah penuh sudah selesai. Ya. Dia akan seperti saklar terputus seperti itu. Nah, di sini ya, bentuknya akan seperti ini. Kemudian pada proses discharging, ya, discharging ini kan prosesnya kayak gini nih. Kapasitor kita hubungkan dengan sebuah resistor ini sebagai beban ya. Kemudian kita ada switch gini, kalau kita on kan dia akan mulai membuang muatan. Nah, membuang muatan ini bagaimana? Jadi kan muatannya dibuang ke resistor. Resistor itu kan digunakan untuk beban, di mana resistor itu mengubah arus menjadi panas. Nah, di sini persamaannya pada saat arus di kapasitor ini pada saat discharging dia yang semula full menjadi kosong. Kemudian yang muatan yang full menjadi kosong. Tegangan yang semula penuh menjadi kosong. Nah, grafiknya akan seperti ini. Di mana persamaan dischargingnya adalah VCT sama dengan V kali eksponensial pangkat minus T dibagi RC. Kemudian arus IT sama dengan minus V per R eksponensial pangkat minus T dibagi RC. Kemudian muatan QT sama dengan Q0 kali eksponensial pangkat minus T dibagi RC. Nah, supaya kita lebih paham mengenai RC ini. Nah, di sini kita akan tunjukkan contoh soal. Misalkan kita ada sebuah rangkaian RC dengan resistornya 1 kilo ohm.
kemudian kapasitornya 100 mikrofarad, dan tegangan sumbernya adalah 10 volt, tentukan tegangan kapasitor saat T sama dengan 0,1 sekon dan arus saat T sama dengan 0,1 sekon. Nah, untuk menentukannya kita hitung dulu tahunnya, jadi ke R kali C, hasilnya adalah 0,1 sekon, ini jadi farad terlebih dahulu ya. Jadi kalau 100 mikrofarad itu kan 100 kali 10 pangkat minus 6 farad ya. Jadi di sini hasilnya adalah 0,1 second. Jadi di sini konstanta waktunya adalah 0,1 second. Nah, untuk menentukan tegangan kapasitor, kita langsung pakai rumus ini ya, rumus persamaan chargingnya di sini. Ini VCT di sini. Langsung pakai rumus chargingnya nggak masalah. Nah, hasilnya adalah 6,32 volt tegangan kapasitor. Sedangkan arusnya langsung kita pakai juga rumus model IT-nya di sini menghasilkan 0,00367 ampere. Kita bisa langsung pakai yang di sini. Ya, IT sama ini. Ini bisa. Oke. Nah, kemudian contoh soal pada saat discharging kapasitor, di sini kapasitor awalnya bermuatan 10 volt. Ini masih berhubungan dengan soal charging yang di sini. Kapasitor awalnya bermuatan 10 volt, kemudian dilepas melalui resistor yang sama. Tentukan tegangan saat T sama dengan 0,1 dan arus pada saat T 0,1. Nah, di sini Anda bisa pakai persamaan discharging tegangan dan discharging arus. Nah, bisa pakai ini. VCT sama dengan V kali eksponensial pangkat minus T bagi RC dan persamaan arusnya yang di bawahnya ini. Anda bisa pakai itu langsung, karena dia masukin ke sini, menghasilkan VC-nya 3,67 dan arusnya adalah minus 0,00367 ampere di situ. Nah, di sini ya. Nah, mungkin Anda penasaran dengan grafik keseluruhannya itu bagaimana, seperti itu ya. Jadi di sini saya plotkan semua dari dari contoh soal di sini. Ini saya plotkan modelnya, ini kan 10 ya. 10 itu kan tegangannya 10. Kemudian di sini 0,1 kan berapa? Tahunnya kan dia 0,1 kan. Tinggal masukin aja sebenarnya 10 dan 0,1 ini kemudian kita plot di sini pakai MATLAB atau Octave bisa, atau pakai ChatGPT pun bisa sebenarnya. Oke. Nah, di sini ini grafiknya kayak gimana? Kayak gini pengisiannya. Jadi yang semula 0 menjadi 10 volt di sini. Oke, 10 volt di sini dalam jangka waktu penuhnya itu 0,5 second. Nah, di sini kita bisa tahu nih delay-nya 0,5 second di situ. Kita bisa tahu. Nah, kemudian arus di sini karena pada saat pengisian itu kan arus yang pertama maksimal dia. Kemudian pada saat dia mulai penuh arusnya juga akan menurun juga selama dalam jangka waktu rentang waktu 0,5 second di sini. Nah, pada saat proses discharging atau pelepasan muatan, jadi ini pun sama, kita pakai menggunakan persamaan discharging 10 kita pakai tegangannya kan, kemudian 0,1 tahunnya kita masukin saja, kita proses ke MATLAB atau Octave, kita dapat di sini ya, tegangannya menurun ya. Ini adalah selama pelepasan muatan. Dan di sini di dalam rentang waktu yang hampir sama pada saat discharging yaitu di 0,5 second. Kenapa? Karena R yang dipakai untuk discharging itu masih menggunakan nilai R yang sama pada saat proses charging di situ. Nah, untuk arusnya dia juga mulai negatif ya. Karena apa? Pelepasannya kan dia dilepasin kan dia balik ya. Makanya dia di sini minus ya. Minus kemudian menuju ke 0. Nah, ini juga menggunakan persamaan discharging. Jadi di sini dengan menggunakan grafik ini kita bisa menganalisa transient atau keadaan pada saat dia proses discharging sampai penuh atau pada saat proses charging dari kosong sampai penuh atau discharging dari penuh sampai kosong. Kita bisa tahu grafik perubahan bentuknya itu kayak gimana sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong soal elektronika di sini kita tidak hanya ngomong soal angka pasti berapa volt, berapa ampere gitu ya. Tapi kadang-kadang kita harus bisa merepresentasikan keadaan. Keadaannya itu kayak gimana sih pada saat kita pasang RC sekian itu perubahannya kayak gimana? Rentang waktunya berapa? Kan gitu, ya kan? Mungkin pada saat Anda nanti ini Anda pasang dengan resistor katakanlah 10K, mungkin dia akan rentang waktunya nggak 0,5 second, tapi dia lebih lama itu bisa jadi gitu ya. Jadi dari situ kita bisa tahu oh ternyata rentang waktunya di misalkan 1 second atau 2 second. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena di sini menggunakan resistor yang lebih besar. Seperti itu.
Jadi konsepnya untuk RC ini seperti keran dan ember saja sebenarnya. Jadi pada saat keran kita buka penuh berarti hambatan kecil, maka kapasitor akan cepat penuh gitu kan. Tapi pada saat keran kita kecilin yang berarti hambatannya besar, maka kapasitor akan semakin lama untuk penuh. Misalkan kalau kerannya sama tapi kapasitor Anda gedein, berarti embernya juga makin gede, maka juga akan makin lama juga, kan kayak gitu kan. Jadi konsepnya lebih ke situ saja gitu kan. Sebenarnya lebih mudah. Nah, di sini, oke, sebenarnya ini sudah selesai. Nah, di sini ada sebenarnya ini saya kuliah ini saya ambil dari sini. Oke, dari dokumennya MIT ya, MIT. Saya cuman sulap aja supaya lebih mudah dipahami. Jadi Anda nggak pusing ya, karena pada saat Anda membaca dokumen ini, kalau Anda jabarnya nggak bagus, terutama di matematika kalkulus gitu kan, akan pusing ya, akan pusing ya. Karena apa? Di sini full penulisannya aljabar ya, aljabar dan math-nya cukup mantap juga di sini. Nah, di situ cuman di slide itu cuman saya ubah sedemikian rupa supaya Anda lebih enak aja, terkesan lebih praktis gitu, tidak scientific banget ya, dalam tanda kutip di sini nggak rumit-rumit banget gitu ya. Oke, jadi di sini saya kesankan lebih gitu aja. Jadi Anda cukup paham poinnya, Anda cukup paham rumus-rumus yang memang perlu kita bahas. Jika Anda ingin dapurnya kelihatan, silahkan Anda lihat dokumen di sini. Nah, nantinya juga course-course-nya saya ambil dari MIT. Sama ya. Jadi nantinya ada medan elektromagnetik dan lain sebagainya, saya ambil dari situ saja. Dan di situ sebenarnya ini lebih praktis dan singkat sebenarnya daripada, dan tidak bertele-tele itu loh ya, langsung ke poin-poinnya gitu. Nah, jadi di sini cuman MIT rasa lebih praktis saja gitu kan. Oke, untuk perkuliahan ini ya, karena ini perkuliahan online yang terakhir ya, kita ketemu lagi di minggu depan yang perkuliahan luring ya, perkuliahan luring. Oke, semoga beneran luring ya, semoga tidak ada penghematan BBM ya, karena karena konflik perang itu ya, yang mengharuskan beberapa bidang harus online, tapi saya berharap bisa offline saja daripada online gitu ya. Oke, terima kasih. Ini di sini malam ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.